Pemirsa, beragam komentar soal fasilitas rumah sakit Indonesia yang minim, ini juga menuai respon dari warganet. Termasuk ada yang viral di media sosial soal ajakan berobat ke luar negeri. Kita simak tayangan-tayangan berikut ini, pemirsa. Kita akan bacakan ini komentar dari @azai_13 yang kita lihat di Malaysia itu nggak ribet, nggak ada strata sosialnya, nggak panas, nggak nunggu lama, masa berobat lancar-lancar aja, mana paten katanya. Kemudian ini dari Atma_KPM, ya gimana ya berobat di Indonesia kayak dibecandain sih. Orang-orang di tempat kerjaku kalau berobat penyakit yang rada serius ke Malaysia atau Singapura katanya. Kemudian dari Azai_13, mayoritas murid berobat ke Malaysia atau Singapura karena pernah misdiagnosis. Katanya kanker harus dioperasi. Di KL atau Kuala Lumpur katanya virus, 3 hari sembuh. Kemudian ada juga @azai_13 lagi, dokter yang ada nakut-nakutin pasien harus gini, nggak boleh gitu, di sana lebih solutif katanya. Kemudian dari @arieski, tapi ini fakta, apalagi yang buat tinggal di Kalimantan, berobat ke Malaysia lebih terjangkau daripada berobat di negeri sendiri. Ya pemirsa, ini kami tampilkan kembali salah satu yang kemudian gambar viral di media sosial yang memuat ajakan untuk berobat ke Malaysia. Tulisannya adalah mau berobat ke Malaysia aja, lebih dekat dan lebih terjangkau. Dan ini viral di media sosial di mana poster sindiran yang dibuat salah satu rumah sakit asal Malaysia. Poster ini sendiri diperkirakan dipasang di pagar Kedubes Malaysia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dan dalam tulisan tersebut memang berisi terkait dengan ajakan di mana menekankan pada jarak yang lebih dekat dan juga harga yang terjangkau. Pemirsa, tren berobat ke luar negeri di tanah air setiap tahunnya melampaui 1 juta orang. Imbasnya negara kehilangan potensi pendapatan bahkan lebih dari 100 triliun rupiah. Lantas apa sebenarnya langkah dari ID dan juga pemerintah untuk bisa mengatasi hal ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia, Adip Kumaydi, yang sudah bergabung bersama kami di Studio Metro TV. Selamat pagi, Pak Adip. Selamat pagi, Mas Joshua. Iya, Pak Adip, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kami ingin mengkonfirmasi ini karena yang viral kemarin menuai banyak sekali respon dan ternyata akhirnya membandingkan antara pelayanan kesehatan Indonesia dan Malaysia. Tanggapannya dulu Pak Adip, melihat banyak yang ternyata lebih condong untuk berobat ke Malaysia dibandingkan negeri sendiri. Ya, jadi yang pertama yang harus dipahami memang program Malaysian Healthcare Travel Council itu adalah program negara yang mungkin sudah dijalankan lebih dari 10 tahun oleh Malaysia. Dan yang menarik juga sebenarnya program Malaysian Healthcare Travel Council ini di bawah Kementerian Finance, Kementerian Keuangan, bukan di bawah Kementerian Kesehatan. Artinya memang ada program negara, target yang kemudian untuk mengambil dalam kaitan medical tourism pasien-pasien dari luar negeri, di luar dari Malaysia. Dan dari 80% pasien yang berobat ke Malaysia itu adalah dari Indonesia. Ini yang kemudian memang menjadi sebuah perhatian dan perlu menjadi autokritik. Ya. Autokritik dari aspek apa? Dari aspek kita untuk berkaitan dengan pelayanan, servis yang kita berikan, hospitality, berkaitan juga dengan masalah SDM, berkaitan juga dengan masalah, nah ini yang saya kira juga harus kita lakukan karena kami pernah melakukan sebuah komunikasi dengan teman-teman di ASEAN. Kebetulan saya pernah menjabat sebagai presiden dari Medical Association ASEAN. Itu memang ada negara ikut mengintervensi di dalam aspek pembiayaan. Kalau dibilang di iklan tadi itu harga terjangkau, kenyataannya seperti itu. Kenapa? Karena ada namanya tax insentif yang diberikan oleh negara kepada siapa? Kepada rumah sakit. Terutama dikelola dalam Malaysian Healthcare Travel Council itu 79 rumah sakit swasta yang dipromot. Nah, dipromot itu diberikan insentif taxnya juga. Kemudian pembelian alat-alat kesehatan, pembangunan rumah sakit, fasilitas juga diberikan insentif taxnya. Sehingga itulah yang kemudian menekan harganya. Dan yang paling menarik juga sebenarnya, dan ini pembelajaran juga buat kita. Pada saat kemudian kita bicara itu sebuah program negara, agensi-agensi dari pengobatan ke Malaysia itu ada.
Bahkan tahun ini aja mereka buat pameran di Bandung, Surabaya, Jakarta, Batam, Rio. Bahkan mereka mentarget 2024 lebih dari 4 juta warga negara Indonesia yang berobat ke Malaysia. Ya, ini artinya kan memang sebuah sistem yang sudah diciptakan oleh pemerintah begitu. Itu kan sebuah langkah besar, langkah strategis dari pemerintah Malaysia untuk bisa meningkatkan medical tourism-nya tadi. Tapi kalau kemudian Dokter Adib, masyarakat kita lebih menyoroti pada pelayanannya misalnya, pada kualitas bahkan sampai ke dokter-dokternya yang dipertanyakan. Menurut Dokter Adib, apakah memang kita lebih ketinggalan dibandingkan dengan dokter-dokter atau tenaga kesehatan yang ada di Malaysia? Ya, jadi kalau kita bicara SDM, ya, kita punya namanya sertifikasi dari internasional, teman-teman dokter di Indonesia juga banyak. Kita menjadi satu bagian komunitas dunia, profesional dokter dunia juga ada. Artinya dari sisi knowledge, dari sisi kemampuan SDM, kita mampu. Ya. Yang kalah kita di sini adalah apa? Satu, hospitality-nya kita. Saya harus mengatakan bahwa buat kita, buat saya, buat teman-teman dokter di Indonesia, mari kita tingkatkan komunikasi yang lebih lebih familiar, lebih friendly lah kepada pasien-pasien di Indonesia. Itu satu hal ya, di antara beberapa hal yang lain. Kemudian yang paling penting lagi adalah pelayanan. Bayangkan sekarang kalau kita sangat terbantu sekarang dengan BPJS ya. BPJS sudah sangat membantu. Lebih dari 95% masyarakat Indonesia sudah tercover sama BPJS dari aspek kuantitasnya. Tapi apakah dari aspek kualitas itu juga sudah kemudian bisa dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat? Belum. Apa yang dimaksud kualitasnya? Masyarakat berobat, kemudian hari ini periksanya hanya ini saja. Besok baru yang lain. Besok kemudian baru yang lain. Karena apa? Ada pembatasan-pembatasan di dalam pelayanan itu yang juga menjadi satu faktor kenapa saya atau orang lain ya, orang-orang masyarakat itu berobat ke Malaysia. Kenapa? Di sana one stop service. Satu hari semua pemeriksaan lab, MRI, ronsen langsung dilakukan. Ya. Nah itu juga menjadi satu kunci buat masyarakat loh. Saya nggak apa-apa keluar uang. Ya, walaupun mungkin nggak semahal kalau kemudian di Indonesia keluar uang sendiri, saya nggak pakai BPJS, tapi saya selesai dalam satu hari semua pemeriksaan dan langsung kemudian konsultasi kepada dokternya. Nah, itu bisa nggak dilakukan? Bisa. Tapi kalau kemudian bicara terkait dengan masalah aspek dari kaitannya dengan insurance, social insurance ya, dari BPJS, masih ada pembatasan-pembatasan yang disesuaikan dengan kemampuan pembayaran dari BPJS itu kepada rumah sakitnya. Bukan problem di rumah sakitnya. Tapi problem memang kita berkaitan dengan masalah aspek pengaturan pembayaran. Nah, ini yang juga harus bisa menjadi otokritik buat kita gitu loh. Sehingga kalau kemudian ada pilihan masyarakat untuk berobat ke luar negeri, aspeknya bukan problem dari aspek SDM-nya saja, tapi pelayanan apalagi berkaitan dengan masalah tadi one stop service, terus kemudian mengurangi waiting list. Saya harusnya operasi nih. Orang pasien kanker harusnya segera operasi karena pembatasan sehingga dia bisa dioperasi hanya setelah 3 bulan ke depan. Nah ini kan juga jadi masalah juga. Harus nunggu begitu, harus waktunya lebih lama begitu. Yang saya nanti mau tanyakan juga Dokter Adib, yang jadi concern masyarakat Indonesia adalah bahkan seringkali salah diagnosa itu juga menjadi komentar-komentar yang ramai di video atau foto yang beredar di media sosial itu. Apa sebenarnya kaitannya dan pembelajaran apa yang bisa kita ambil? Kita akan bahas usai jeda berikut ini pemirsa. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Dokter Adib, pemirsa, ternyata banyaknya masyarakat Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk berobat dengan negara tujuan terbanyak didatangi adalah Malaysia. Nah, lantas apa kata warga akan hal ini? Kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV Rona Marina dalam segmen Warga Bicara. Selamat pagi, Rona. Jadi bagaimana komentar warga terkait dengan banyaknya warga Indonesia yang lebih memilih untuk berobat di Malaysia? Ya, baik, di zaman yang semakin maju ini tentu saja semuanya juga semakin canggih begitu ya. Dan kita sebagai warga negara ini pasti dihadapkan dengan berbagai macam pilihan, termasuk pilihan untuk menjaga kesehatan maupun pilihan untuk berobat begitu. Nah, tadi kami sudah mewawancarai beberapa orang di mana saat ini kami sudah berada di sekitar taman yang ada di wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di mana tadi kami berbincang dengan masyarakat terkait dengan seperti apa dan juga sejauh apa mereka melihat terkait dengan biaya pengobatan yang ada di Indonesia yang bagi mereka ini apakah mahal atau tidak begitu. Dan berikut adalah pernyataan dari masyarakat yang sudah kami rekam beberapa menit yang lalu. Kalau untuk
biaya-biaya seperti penyakit-penyakit yang parah atau gimana ya mungkin mahal banget ya. Apalagi tidak ada BPJS atau biaya sendiri ya. Nah Bu, melihat kayak misalkan di Indonesia biaya untuk berobat misalkan penyakit kronis kayak kanker gitu, itu tuh bisa sampai 600 juta, sedangkan di negara lain, negara tetangga itu tuh cuman di bawah 100 juta. Itu tanggapan sebagai warga gimana sih Bu melihat hal kayak gini? Sepertinya sih memang seperti itu ya, karena apa? Mungkin obat-obatannya itu diambil dari luar negeri. Mungkin kayak misalkan nih obat apa yang termahal, ngambil kan itu perlu biaya ongkos, biaya pengiriman dan segala macam. Tahun ini nganterin almarhumah ibu dan dia penyakit ginjal, itu lumayan banget sih kalau memang pengobatannya secara biaya pribadi ya. Tapi kalau misalnya BPJS itu ngebantu banget sih, tapi memang proseduralnya sangat-sangat ribet dan ya memakan waktu yang cukup rumit juga sih, lama gitu. Cuman kalau BPJS itu agak dipersulit, kadang prosesnya ada dilempar-lempar dengan cukup lama. Nah, lihat dari negara lain ya Bu ya, itu kayak misalkan penyakit kanker itu tuh biaya pengobatan keseluruhan sampai rawat inapnya aja tuh di bawah 100 juta. Sedangkan di Indonesia nih bisa sampai 600 juta, berkali-kali lipatnya gitu. Tanggapan dari warga melihat kayak hal kayak gini gimana? Mungkin di Indonesia pajaknya mahal, jadi berobatnya mahal kali ya dibandingkan di Malaysia. Pajaknya lebih murah, jadi mungkin berobatnya juga lebih murah. Nah itu tadi adalah tanggapan dari masyarakat terkait dengan seperti apa mereka melihat biaya pengobatan yang ada di Indonesia, terutama untuk penyakit-penyakit kronis seperti kanker dan juga ginjal misalnya, yang mana masyarakat kelas menengah ke bawah ini justru merasa keberatan begitu ya terkait dengan sistemnya yang rumit dan juga suka diperlama begitu. Nah dan berikut akan saya jabarkan sedikit mengenai seperti apa sebetulnya dan mengapa alasan warga negara Indonesia ini memilih untuk berobat di luar negeri. Yang pertama adalah terkait dengan biaya yang lebih terjangkau. Di mana seperti contohnya saja di negara tetangga seperti Malaysia, ini sistem pengobatannya sudah diatur ketat oleh Kementerian Kesehatannya melalui sistem Private Healthcare and Facility Services Act dari tahun 1998. Yang mana ini bahkan negara Malaysia ini tidak memungut pajak atau nol pajak untuk masyarakatnya yang ingin berobat. Jadi rumah sakit ini bisa menekan secara maksimal terkait dengan berapa biaya pengobatan yang harus dibayarkan oleh warganya. Kemudian yang kedua, ini mengenai teknologinya yang semakin canggih. Di mana seperti negara Malaysia, ini untuk pengobatan ini bisa 1 hari ini langsung selesai dan terlihat hasilnya. Dan kemudian ada juga sistem one day care yang dinilai ini lebih efisien dan juga lebih efektif. Kemudian yang lainnya ini adalah terkait dengan harga obat yang terbilang bisa lebih terjangkau di Malaysia. Dan di Indonesia ini harga obatnya bisa 5 kali lipat lebih mahal. Kemudian alasan mengapa warga Indonesia ini lebih banyak yang ingin berobat ke luar negeri ini juga didukung oleh pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin yang menyatakan memang harga pengobatan di Indonesia ini ada sekitar 3 hingga 5 kali lipatnya dibandingkan negara Malaysia. Kemudian juga untuk contoh kasusnya seperti tahun 2023, ini ada sebanyak 1 juta warga negara Indonesia ini yang berobat ke luar negeri. Dan ini artinya Indonesia ini kehilangan sekitar 170 triliun rupiah. Dan tujuan dari warga Indonesia yang ingin berobat ke luar negeri ini adalah negara-negara seperti negara Malaysia, Singapura, Jepang, hingga Amerika Serikat. Dan hal ini pun juga sudah didukung oleh pernyataan dari Ketua Umum PBID Adip Kumaydi yang menyatakan bahwa tidak hanya kemudahan terkait dengan operasionalnya saja, namun juga transportasi hingga pelayanan dari dokternya. Kemudian ada juga pernyataan dari seorang pengguna sosial media di TikTok yang menyatakan bahwa pengobatan di Malaysia itu di bawah 100 juta, sedangkan untuk di Indonesia pengobatan seperti penyakit kanker ini sekitar 600 juta rupiah, dan hal tersebut juga terbilang fantastis begitu ya. Kemudian untuk layanan kesehatan yang paling banyak diakses ini adalah seperti pengobatan kanker, kemudian bedah atau operasi, kemudian kesehatan reproduksi dan juga KIA. Dan memang hal tersebut juga perlu
menjadi catatan di Indonesia karena memang Indonesia masih memiliki 3 sumber masalah terkait dengan pelayanan kesehatannya, yakni seperti infrastruktur, kemudian masalah distribusi hingga masalah pendanaan. Demikian, kembali ke studio. Segmen warga bicaranya, kita kembali lagi ke Dokter Adip. Dokter, tadi sebelum jeda saya juga bertanya soal, oke, kalau misalnya masalah orang harus nunggu, tadi ya kan pelayanannya jadi lama, sistemnya jadi rumit, itu karena tadi harus ada pembatasan-pembatasan terkait dengan pembayaran dan segala macam sistem BPJS kita. Tapi kalau soal salah diagnosis, ini yang paling lekat dengan masyarakat. Ada beberapa komentar, ketika di Indonesia ceknya hasilnya begini, di Malaysia ternyata hasilnya seperti ini. Nah itu apa kemudian faktor-faktor yang membuat itu kenapa bisa mereka melakukan screeningnya dianggap jauh lebih tepat dan efektif? Ya, jadi kalau kita bicara salah diagnosa, mungkin tidak semuanya salah diagnosa, tapi memang masyarakat itu punya hak untuk kemudian mencari second opinion. Nah, second opinion inilah yang kemudian dari diagnosa yang tadi dibentuk di awal, itu masih ada diagnosa diferensial. Itu yang kemudian mungkin di saat pemeriksaan penunjang, baik itu lab, maupun pemeriksaan penunjang yang lain, MRI ataupun itu, pada saat mereka di Malaysia mendapatkan itu. Sehingga akhirnya langsung kemudian ditemukan, oh ternyata bukan. Seharusnya ini ternyata bukan. Nah, hal seperti itu saya kira sudah apa namanya wajar juga kalau kemudian ada second opinion. Dan sebagian masyarakat yang berobat ke Malaysia juga memang ingin mencari second opinion karena memang dianggap pemeriksaan penunjangnya tadi didukung oleh alat-alat teknologi yang lebih canggih sehingga bisa lebih detail di dalam membuat diagnosa. Jadi tidak semata-mata karena kesalahan di dalam membuat sebuah diagnosa, tapi dukungan daripada pemeriksaan penunjang yang mungkin di sana lebih baik mungkin ya. Baik, tapi Dokter Adip singkat saja terakhir, bukan berarti Indonesia nggak bisa kan seperti Malaysia? Kita bisa semuanya. Oke, jadi kalau ya. kita mencoba melihat tadi aspek-aspek apa namanya berkaitan dengan masalah medical tourism tadi, masyarakat Indonesia yang berobat ke Malaysia, terlepas itu adalah pilihan, maka yang harus dikedepankan adalah pada saat kemudian di kita, rumah sakit kita harus bisa juga menjual kemampuan SDM-nya, kemampuan pelayan dan memberikan hospitality yang lebih baik. Itu yang juga jadi PR kita bersama. Sayang sekali waktu kita harus habis di sini, tapi nanti banyak diskusi yang mungkin bisa kita lakukan ke depannya dan ada perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas layanan rumah sakit dan juga fasilitas kesehatan. Terima kasih Ketua Umum PBID Dr. Adip telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.